Terima kasih saudara-saudaraku yang telah meluangkan waktu, tenaga, energi yang sebesar-besarnya untuk menjaga gedung ini dari upaya-upaya pelemahan KPK. Dikasih langsung aja sama ketuanya. Ya naik level lah. Sudah berani menyidangkan perkara gubernur, menangkap gubernur. Cuma pertanyaannya sesudah ditangkap, siapa yang meriksa, diperiksanya di mana, pakai apa meriksanya? Dedikasi penyidik-penyidik di KPK ini agak berbeda dengan penyidik-penyidik yang lainnya. Mereka ini punya jiwa pejuang, bukan pegawai. Mendapat semacam cacian, kemarahan dari politisi. Pak Busro ada SMS ke saya yang lebih rendah daripada anjing, .2, M. Busro Mogondo. Inilah dia, Rosiana Silalahi. Hai, selamat berjumpa kembali. Terima kasih, apa kabar? Senang saya bisa berjumpa dengan Anda semua di Rosi episode yang saya yakini rasanya harus kita dengar bersama. Indonesia punya masalah yang cukup serius di bidang pemberantasan korupsi. Tentu kita punya Polri dan Kejaksaan. Tetapi faktanya kita juga menaruh harapan yang begitu besar pada KPK. Hanya soalnya adalah cobaan untuk melawan pemberantasan korupsi juga tidak kalah lebih besar. Karenanya hari ini saya begitu beruntung dapat mempertemukan para pimpinan KPK dari tiap episode atau tiap jajaran kepemimpinan. Inilah Rosi dan pimpinan KPK tak lelah melawan rasuah. Pria ini dikenal sebagai penyidik utama di KPK, Novel Baswedan. Ia berasal dari kepolisian dan menjadi motor penggerak dalam penyidikan kasus besar di KPK yang juga menyeret nama besar. Berdasarkan kesaksian, Novel disiram air keras usai sholat subuh. Teror keji ini tidak saja melukai wajah, tapi juga membuat Novel terancam buta. Bukan sekali ini saja penyidik KPK mendapat aksi teror. Sebelumnya Novel juga mengalami intimidasi dan serangan. Salah satunya adalah upaya tabrak lari. Novel tidak sendiri. Kisah ini adalah satu dari rangkaian cerita tentang teror yang jadi bagian dari sarapan pagi pejabat dan penyidik KPK. Begitu katanya. Bagaimana para pimpinan KPK membangun lembaga ini dari masa ke masa dan bertahan dari aksi yang melemahkan keberanian melawan korupsi? Mereka hadir untuk menceritakannya pada Indonesia. Saya panggilkan Ketua KPK dan Wakil Ketua KPK periode pertama atau mereka yang membangun KPK dari nol. Inilah Bapak Taufikur Rahman Ruki dan Bapak Tumpak Hatorangan Panggabean. Pak Tumpak, kalau saya ketemu Gimana nih? Kalau saya ketemu Pak Tumpak harus bilangnya Horas. 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 Kalau sama saya? Oh, Damang. Oke. Nah, gitu. Oke. Siapa yang suruh dulu? Aduh, maaf Bang. Aduh, Bapak. Belum duduk. Silakan duduk. Udah pasti duduk lah, Pak. Pak Ruki, kapan lagi kita bisa ngerjain pimpinan KPK ya, Bang Mulya ya? Pak, apa kabar? Baik. Saya senang malam hari ini saya ingin bicara soal KPK.
Oh iya. Pak Ruki dan Pak Tumpak adalah orang yang paling bertanggung jawab membangun KPK sejak awal. Begitu. Jadi hitam putihnya sejak awal, bulat bundarnya itu sebenarnya ada di tangan Pak Ruki dan Pak Tumpak. Menurut Pak Ruki dan Pak Tumpak, apa jasa terbesar Bapak waktu itu? Justru kesalahan terbesar adalah menunjuk saya sebagai ketua pertama. Karena tadi Anda bilang kan hitam putih. KPK jadi hitam karena ketua pertamanya hitam. Kulitnya. Kulitnya. Tapi bukan semangatnya. Semangatnya sih tetap. Saya dengar waktu itu tidak ada kantor, meeting juga harus di restoran. Saya tadi memulainya dengan start from zero atau memulai dari nol. Tapi Pak Tumpak mengatakan ya nggak dari nol, bahkan dari minus. Oh iya begitu. Kita dulu hanya dimodali satu kepres, penunjukan kita sebagai pimpinan KPK. Satu lagi undang-undang KPK itu. Cuma itu aja. Makanya kami bertemu berlima, kumpul-kumpul di restoran beberapa kali, di mana tempat kami bekerja nanti juga belum tahu. Itu nggak ada bayangan sama sekali? Sama sekali. Siapa yang bayarin kalau makan di restoran? Ganti-gantian dong. Lebih banyak kan Pak Ruki, karena dia ketua, kami wakil ketua. Kalau cuma buat traktir Pak Tumpak, pasti ada. Karena Pak Tumpak ini seleranya nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Jadi kumpul di warung bakso, kumpul di kaki lima pun bukan masalah dengan Pak Tumpak. Serius, masa pimpinan KPK periode awal begitu? Nah, di Jalan Bangka itu loh Pak, Jalan ada restoran Bangka. kecil di situ, kita beberapa kali di situ kita merumuskan apa yang kita sampaikan nanti kalau kita sudah mengucapkan sumpah. Termasuk kalau rapat bawa printer sendiri itu betul? Ketika kita masuk ke kantor, kita ditunjuk untuk mengisi gedung bekas Dewan Ekonomi, itu yang ada cuma ruangan dengan beberapa meja dan kursi. Sementara itu teman-teman wartawan udah tanya, Pak Taufik, kapan mulai mau ditangkap itu para koruptor? Gimana mau nangkap ya, Saya peralatan bilang kantor besok aja bisa nggak ada. saya tangkap. Cuma pertanyaannya sesudah ditangkap, siapa yang meriksa, diperiksanya di mana, pakai apa meriksanya? Nah ketika kita masuk ke dalam ruangan yang memang sudah di-set begitu, saya pikir kita ini mau ngerjain pakai mesin tik apa. Kemudian Pak Eri bawa laptopnya sendiri. Sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Sampai kertas juga sendiri-sendiri kita beli. Gitu loh. Semuanya? Semuanya. Begitu lama itu. Jadi kita istilahnya dulu, apa Pak Ruki? Mantap, makan tabungan. Nah itu ceritanya. Dan Bapak sendiri yang akhirnya harus nyari penyidik? Oh ya, jadi kita minta sama kepolisian, kita minta sama kejaksaan. Kan nggak sulit dong buat Pak Ruki yang purnawirawan polisi untuk menarik anak buahnya untuk jadi penyidik di KPK? Dengan cepat ketika saya telepon Kapolri, saya bilang Pak Kapolri saya minta penyidik paling tidak 10. Pak Tumpak juga telepon Jaksa Agung. Saya kan dari basicnya jaksa. Ya. Saya menghadap Jaksa Agung. Saya sudah banyak orang. Artinya kan kalau senior dari kepolisian, senior dari kejaksaan membangun sebuah lembaga. Tapi sampai ke sana saya, oh kamu jangan pilih-pilih sendiri dong Pak Panggabean. Nggak bisa begitu. Nah, kan begitu. Nah bayangkan saya dikasih seorang perwira menengah yang dari brigade mobil. Saya tanya, kamu bisa meriksa orang nggak? Saya nggak pernah meriksa orang Pak, saya bisanya diberi mobil. Terus gimana kita mesti memulai? Ya terpaksa kita mulai diajari dari mulai A sampai Z tentang bagaimana penyidik. Nah keuntungannya, salah satu pimpinan KPK adalah Pak Tumpak Panggabean yang memang secara teknis menguasai sekali baik hukum maupun teknis penyidikan tindak pidana korupsi. Jadi bisa dibilang periode pertama, angkatan pertama merekrut itu bahkan penyidiknya pun harus diajarin dari nol. Oh iya, kita ajarin dulu. Jaksanya juga begitu. Bagaimana membuat surat dakwaan. Mereka biasanya jaksa-jaksa yang dikirim ke sana itu adalah perkara-perkara pidana umum. Bahkan saya tanya satu persatu, kamu pernah menyidangkan perkara korupsi? Oh belum pernah Pak. Pernah bikin dakwaan perkara korupsi? Belum pernah. Matiku. Terpaksa kita ajarin lah. Kata frustasi demi kata. Frustasi nggak sih menghadapi keadaan itu waktu itu? Bagaimana? Frustasi nggak waktu itu Pak Tumpak menghadapi itu? sempat frustasinya begini. Ada teman pimpinan yang lain, Pak Rasul, ya kan? Bilang begini sama saya, Panggabean, kalau sampai dengan bulan Juli tidak ada perkara korupsi, saya mengundurkan diri. Loh,
emangnya kerja saya sendiri ini, saya pikir. Walaupun saya dipercayakan untuk di bidang penindakan. Syukurlah, kemudian dapatlah satu perkara. Perkara pertama gubernur loh. Kita tidak main-main perkara kecil-kecil dulu, langsung sudah besar. Gubernur, selama 30 tahun saya di jaksa, saya belum pernah menjidangkan Gubernur. atau menjadi gubernur loh. Jadi ini Bapak Zaman dulu. Kalau sekarang bahkan udah biasa-biasa Bapak saja. waktu di jaksa nggak pernah ngadilin gubernur. Tidak pernah. Jadi ini Bapak merasa naik level nggak? Ya naik level lah. Sudah berani menjidangkan perkara gubernur. Menangkap gubernur. Jujur saya bilang, sebelum ada KPK, saya rasa tidak ada gubernur yang diadili di persidangan. Karena perkara korupsi. Seingat saya, Ya. baru KPK Yang berani. yang memulai. Ya. Yang juga waktu itu cukup menyita perhatian adalah KPU. Dan waktu itu berdasarkan operasi tangkap tangan. Saya mau mengingatkan, dulu kan langsung ada tuduhan bahwa KPK ini senang menjebak. Coba saya ingin mengingatkan kembali. Saya kira ini musibah aja, saya terkejut ya. Apakah Bang Mul merasa dijebak? Ya. Kami tidak pernah melakukan penjebakan, kami melakukan penyadapan. Penyadapan ini kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Pasal 12 huruf A. Dalam rangka penyelidikan boleh saya lakukan. Setiap ada yang saya curigai boleh saya lakukan. Dan itu selalu cover, tidak bisa diedit dan tidak akan bisa direkayasa. Menurut Anda kenapa KPK ini apakah tanpa OTT maka pemberantasan korupsi atau menangkap koruptor akan jauh lebih susah? Ini begini, pada asalnya kita melakukan penyelidikan melalui berbagai cara. Nah, kemudian satu saat kita akan mendapatkan informasi yang matang bahwa akan terjadi delivery atau ada pengaturan-pengaturan yang dilakukan lewat telepon. Mengapa dengan otoritas penyadapan ada di kepolisian dan ada di kejaksaan, mengapa itu hanya bisa dilakukan secara berkala atau menjadi strategi yang paling efektif oleh KPK? Anda kan bekas kejaksaan, Bapak kan juga bekas kepolisian. Mengapa itu tidak dilakukan hal yang sama di institusi Bapak dulu? Begini, kalau di KPK itu mulai dari penyelidikan juga sudah bisa melakukan tapping. Kalau di kepolisian baru di tingkat penyidikan atau penuntutan, di kejaksaan baru bisa melakukan tapping. Begitu. Bagaimana mengukur atau menguji integritas pimpinan KPK dan penyidik KPK untuk tidak masuk ke dalam wilayah privat atau tidak masuk ke dalam pembicaraan yang memang terkait dengan kasus korupsi? Bagaimana code of conduct dan code of ethic di dalam lingkaran KPK? Ada. Di kita itu ada SOP yang mengatur mengenai masalah penyadapan. Itu sudah diatur sedemikian rupa, hanya pimpinanlah yang boleh memerintahkan untuk dilakukan penyadapan. Yang menyadap pun bukan penyelidik atau penyidiknya itu. Ada orang khusus di kita. Dan Pak Tumpak boleh nggak karena tidak suka atau karena curiga sama seorang memerintahkan untuk menyadap? Rosi, saya begitu mau keluar dari KPK baru lihat ruangan kami itu mengenai alat penyadapan itu. Saya nggak pernah masuk di situ. Masa? Sungguh. Dan perintah penyadapan. Pak Ruki juga nggak pernah? Perintah penyadapan itu tidak pernah ditandatangani sendiri. Jadi katakanlah Pak Tumpak punya kepentingan untuk menyadap seseorang. Dan dia ada ajuan permohonan untuk melakukan penyadapan. Saya akan tanya, kenapa ini disadap? Eri juga akan tanya, kenapa disadap? Kalau kita tidak bisa memberikan penjelasan yang mantik, yang punya bukti-bukti yang kuat, terus terang kita tolak. Walaupun mungkin katakanlah dari 5 pimpinan, yang 1 menolak, yang 4 jalan terus. Tapi secara moral saya katakan bahwa saya tidak bertanggung jawab. Secara moral ya, secara hukum sih kita kolektif. Oke, tetapi kemudian KPK ini dianggap tidak lagi menghormati korps sesama penegak hukum. Pak Ruki juga dianggap kacang lupa kulitnya, begitu juga Pak Tumpak. Pernah nggak merasa bahwa Anda sendiri dimusuhi oleh korps dari mana Anda berasal? Saya rasa saya nggak pernah dimusuhi. Cuma segala permintaan saya tidak mau di waktu saya menjadi pimpinan KPK. Nggak, masalah mereka suka apa nggak suka itu bukan urusan Pak Tumpak. Itu bukan urusan saya tuh. Tetapi saya selalu baik sama mereka. Jadi dulu kan banyak pengacara senior saya, mantan jaksa. Jadi di waktu ada perkara, mereka mau jumpa sama saya tidak pernah mau ketemu.
beredarlah kabar Panggabean itu sekarang setelah jadi pimpinan KPK sombongnya luar biasa. Padahal dari dulu udah sombong ya Pak ya? Mungkin juga ya. Begitu beredar. Betul. Betul. Mana ada Panggabean kan? Jadi saya sampaikan sama orang lain, kasih tahu dia. Saya kasih undang-undang. Saya tidak boleh bertemu secara langsung atau tidak langsung dengan tersangka. Kalau saya bertemu, saya akan bisa didakwakan pidana. Perbuatan pidana itu kalau saya bertemu dengan mereka, baru mereka ngerti. Kalau Pak Ruki pernah nggak Anda merasa dianggap sebagai kacang lupa kulitnya? Nggak usah dijawab dulu, kami kembali sesaat lagi. Tapi Pak Ruki pernah nggak sih ditawarin ratusan ribu US dollar gitu? Nilai saya waktu itu $5 juta. $5 juta? Wow.